'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stop bricks up, build it up into me. Pada tahun 1951, kisah dimulai dengan memperkenalkan seorang penambang emas yang bernama Surya Vardhan. Biar lebih gampang kita panggil saja Surya. Baru saja mendapatkan informasi tentang beberapa petani yang secara tak sengaja menemukan emas di sebuah wilayah yang tidak terlalu jauh dari lokasi tambang emasnya. Dan di sini kita akan langsung melihat kekejaman Surya Vardhan saat dia membunuh semua polisi yang sudah tahu lokasi ini. Pada saat yang sama, di sebuah desa kecil, terdapat seorang wanita miskin yang sedang hamil tua. Dia hidup sebatang kara dan tanpa keluarga di sekitarnya. Wanita tersebut akhirnya melahirkan bayi pertamanya dalam keadaan yang sangat tidak layak dan miskin. Meskipun tidak memiliki siapapun di dunia ini, wanita tersebut memusatkan seluruh hidupnya untuk anak tercintanya yang diberi nama Raja Krishna. Dia bekerja tanpa henti, siang dan malam demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Raja. Dan ketika Raja tumbuh dewasa, dia telah harus bekerja keras untuk membiayai pengobatan ibunya yang sering sakit-sakitan. Namun sayangnya, pada tahun 1961 sang ibu akhirnya meninggal dunia. Sebelum ibunya meninggal, sang ibu sempat memberi wasiat berupa pesan singkat yang akan menjadi mindset dan tujuan utama Raja dalam hidupnya, yaitu, "Kasep, kamu janji pada Maya, tak peduli apapun yang terjadi, kamu harus menjadi orang yang berkuasa dan harus mati sebagai orang yang sangat kaya." Kemudian pada usia 10 tahun, Raja hidup dalam kesendirian tanpa keluarga tanpa sanak saudara. Sehingga, dia memutuskan untuk merantau ke kota Mumbai, yang saat itu, merupakan pasar gelap utama penjualan emas. Kemudian kedatangannya di kota tersebut diwarnai dengan berbagai kesulitan dan rintangan yang mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa bertahan dan melewatinya untuk menjalani kehidupan di sana. Untuk bertahan hidup, Raja kemudian menjadi seorang tukang semir sepatu bersama dengan anak-anak seumurannya. Hingga suatu ketika, si bos bertanya apakah ada yang berani memukul polisi yang sering mengganggu bisnis mereka. Lalu, Raja menunjukkan ambisi besar saat menjadi satu-satunya anak yang mengangkat tangan dan bersedia melaksanakan tugas tersebut. Setelah berhasil memukul polisi tersebut dan melarikan diri, Raja yang kini menggunakan nama barunya yaitu Rocky, menyadari bahwa polisi tersebut sama sekali tidak mengenalnya. Dengan nekat, kemudian dia memutuskan untuk kembali hanya untuk memperkenalkan dirinya sebagai Rocky. Pada tahun 1978, ketika permusuhan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas, hal itu memiliki dampak global termasuk pada kenaikan drastis harga emas. Salah satu yang sangat diuntungkan adalah Surya Vardhan, pemilik KGF, Coral Goldfield, alias tambang emas koral, yang berusaha memperkuat kerajaannya. Kemudian Surya Vardhan membentuk 5 pilar yang terdiri dari 5 orang kepercayaannya yang memiliki posisi penting dan pengaruh kuat baik di bidang politik maupun bisnis. Namun, saat kesehatan Surya semakin memburuk dan dia mengalami stroke, pemberontakan terjadi di antara kelima pilar tersebut. Pemberontakan itu dimulai dengan upaya menguasai Mumbai, tempat tinggal Raja alias Rocky saat ini. पहुंचने वाला था इससे पहले घुसने का यही एक सही समय था दिलावर ने इनायत खलील Rocky yang dulunya hanya seorang anak kecil yang kekurangan gizi, ceking, kurus jelek tapi hidup, kini telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat terkenal di seluruh Mumbai. Karena keberanian dan popularitasnya yang luar biasa, dia berhasil membuat para penjahat merasa senang melihat keadaan Rocky yang digantung dengan tubuh berumur darah. Tapi, ini semua hanyalah sebuah jebakan, di mana Rocky berpura-pura kalah untuk menarik perhatian para penjajah Mumbai agar datang ke hadapannya. Lalu, Hey kid, don't ever let them get inside your head.
Ketika dia berhasil mengalahkan gelombang pertama dengan sangat mudah, sekarang dia hanya perlu duduk santai sambil menunggu pasukan gelombang kedua yang langsung berbalik arah setelah melihat anak bos mereka digantung tepat di tepi dermaga. Berkat keberaniannya dan reputasinya yang terkenal hampir di seluruh Mumbai, Rocky akhirnya didatangi oleh salah satu orang penting yang merupakan salah satu dari 5 pilar KGF yang memberontak. Pilar tersebut meminta Rocky untuk datang ke kota Bengaluru jika dia ingin menjadi orang paling berkuasa di kota Mumbai. Rocky, yang penuh ambisi untuk menjadi sosok besar, memutuskan untuk pergi ke kota Bengaluru. Namun, sebelumnya, dia perlu mengetahui misi apa yang harus dijalani dalam perjalanan tersebut. पोस्ट सिर्फ एड्रेस की वजह से नहीं आता, 10-12 लुखे लोग को ठोक कर अगर कर दिया। Sesampainya di tempat tujuan, Rocky malah terjebak dalam kemacetan karena ulah seorang anak pilar KGF yang mengadakan pesta di tengah jalan. Kemudian, Rocky yang dikenal sebagai manusia pemberani, tidak gentar dalam situasi apapun, dia nekat mendekatinya untuk menghajar semua anak buahnya dengan mudah. Namun, ada yang unik pada anak pilar tersebut, yaitu nama seorang wanita bernama Rina, tapi tidak pakai nose. Seorang putri dari salah satu pilar KGF yang merasa sombong dengan kekuasaannya, memutuskan untuk memblokir jalan umum hanya demi kepentingan pribadinya. Namun, dia terkejut ketika melihat Rocky mengalahkan seluruh pengawalnya dengan mudah, yang membuatnya tidak berdaya. I'm already dead to Sona. जानने के बाद डर से भाग। Tanpa membuang waktu, Rocky segera menemui pilar KGF tersebut untuk mendapatkan misinya. Ternyata, misi tersebut bukanlah misi biasa, karena Rocky harus membunuh putra Surya Vardhan, yang merupakan satu-satunya pewaris KGF. Setelah waktu dan lokasi pembunuhan ditentukan, Rocky memilih untuk menginap di sebuah hotel. Namun, saat itu Rina berhasil melacaknya dan ingin memberinya pelajaran atas kejadian semalam. Tapi keadaan malah sebaliknya, Rocky justru malah mengajak Rina jalan-jalan dengan menyamar sebagai sopir. ड्राइवर, ओह गॉड, भी आ गया आया और मैं खड़े होने की औकात नहीं मेरे। Lalu mereka berjalan-jalan hingga akhirnya sampai di sebuah pasar kumuh. Di sana, mereka melihat seorang ibu bersama anaknya yang secara tidak sengaja menjatuhkan seonggok roti di jalanan. Kemudian, saat itulah Rina merasa kagum dan simpati ketika melihat Rocky yang meskipun kasar, kejam dan pemberani, tapi tetap memiliki hati nurani. Rocky kemudian mengeluarkan pistolnya untuk membuat semua orang menghindar, agar ia dapat mengembalikan roti tersebut kepada si ibu. खुद रोकना पड़ता है। Singkat cerita, pada hari kedatangan Garuda yaitu putra Surya Vardhan yang dihormati oleh semua orang karena kekuasaan ayahnya, saat itu juga sebuah kejutan pun terjadi, di mana Rocky dengan sengaja menggagalkan misi pembunuhan tersebut. Tapi Rocky menyadari bahwa Garuda dapat dimanfaatkan olehnya sebagai peluang untuk menjadikan dirinya orang besar. Jika Rocky membunuhnya sekarang, kesempatan itu akan hilang selamanya. Lalu para pilar KGF pun menjadi panik saat niat mereka terungkap oleh Garuda. Mereka menyadari bahwa jika Surya Vardhan meninggal saat itu, mereka semua akan dibantai abis tanpa ampun. Mereka juga tidak dapat menyalahkan Rocky sepenuhnya, karena pada saat itu anak buah Garuda sudah lebih dulu menyadari niat mereka. Satu-satunya cara untuk membunuh Garuda adalah dengan mengirim seseorang ke KGF, tempat yang merupakan sumber kekayaan Surya Vardhan. Namun, situasinya sangat sulit dan penuh dengan penderitaan, kekejaman, serta penjagaan yang ketat di setiap sudut. Alhasil, sulit sekali menemukan seseorang yang mau dikirim ke tempat tersebut. Namun, mereka lupa bahwa ada Rocky yang lagi-lagi mengacungkan tangannya bahwa dia siap untuk dikirim ke KGF. ना, वो इतनी आसानी मार कर ये जगह हमारी होगी, मतलब जिसे मारने के लिए मुझे पहले कौन नीचे गिरा। Dengan senang hati, Rocky setuju untuk pergi ke KGF dan membunuh Garuda. Namun, satu-satunya cara bagi Rocky untuk masuk ke dalam KGF adalah dengan menyamar sebagai salah satu orang yang diculik dari perkampungan dan dijadikan pekerja paksa. Singkat cerita, di mana Rocky pun siap untuk masuk ke rombongan tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, Rocky mendekati rombongan mobil yang membawa para pekerja dan mengalahkan seluruh penjahat yang ada di dalamnya.
Hal ini dilakukan agar Rocky bisa menyamar dan bergabung dengan orang-orang malang yang sedang dalam perjalanan menuju KGF. Setibanya di lapisan pertama KGF, Rocky dan semua orang malang itu segera dihadapkan pada gerbang besar yang dijaga oleh penjaga bersenjata. Lalu, mereka disambut oleh seorang panglima kejam bernama Fanaram, yang mana dia adalah yang bertanggung jawab atas menjaga keamanan di lingkungan KGF ini. Fanaram memiliki reputasi yang menakutkan dan dikenal karena kekejamannya. कि अपना खून बहाने के लिए काम पे लगा दो। Mirip seperti halnya di penjara, para pekerja di sini mengalami penderitaan yang tak berujung. Di sini, mereka sulit untuk kembali ke tempat asal, bahkan banyak yang sudah tinggal di sini selama puluhan tahun sejak KGF didirikan. Beberapa di antara mereka bahkan melahirkan di tempat ini, dan harus melihat anak-anak mereka hidup dalam penderitaan sejak lahir. Selama 12 jam setiap hari, para pekerja ini harus menambang emas di dalam goa. Karena ini adalah kali pertama Rocky berada di sana, seorang rekan kerja memberitahunya untuk tidak pernah mengangkat kepala atau memandang para penjaga di tempat itu. Karena, konsekuensinya sangat berat, bahkan bisa berujung pada siksaan yang sangat menyakitkan. Di tengah keadaan seperti itu, para pekerja hanya bisa pasrah menerima situasi yang sangat memprihatinkan, membosankan, bahkan sewaktu-waktu bisa berujung kematian. Tapi tidak dengan Rocky yang memiliki tujuan yang pasti. Dia mendekati anak-anak kecil yang tinggal di sana sejak lahir. Dengan menggunakan trik-trik kecil untuk menghibur mereka, Rocky berhasil mendapatkan informasi penting tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tempat ini. वॉच टावर पे गार्ड से बहुत सिक्योरिटी है। तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। Ketika Rocky dan para pekerja lainnya sedang membersihkan muka, disinilah terjadi insiden tak terduga. Di mana saat itu, seorang bocah secara tidak sengaja berlari melewati garis batas yang jika dilewati oleh siapapun, akan menyebabkan sebuah hukuman berat yang mana mereka langsung ditembak mati oleh penjaga. Dan disinilah Rocky terpaksa menyaksikan momen yang sangat menyakitkan ketika bocah tersebut dan ibunya tewas ditembak oleh penjaga. Rocky juga diberitahu tentang beberapa aturan kejam dan sadisnya di tempat ini. Salah satunya adalah jika ada pekerja yang dianggap sudah tidak mampu lagi bekerja, mereka akan langsung dibunuh. Selain itu, ada juga peraturan yang mengerikan terkait ibu yang melahirkan. Jika anak yang lahir adalah perempuan, mereka akan langsung dibunuh karena dianggap tidak berguna. Setelah mengetahui fakta mengerikan tentang tempat tersebut, hati Rocky yang sudah sejak kecil dipenuhi dengan penderitaan dan kepedihan. Seketika, darahnya terasa bergolak penuh amarah. Namun, dia memilih untuk menahan diri agar tidak mengacaukan rencana utamanya, yaitu membunuh Garuda. Perlu diingat ya bahwa Rocky melakukan misi ini bukan karena patuh terhadap perintah 5 pilar KGF tersebut. Tapi, dia memiliki tujuan yang lain, yaitu ingin menjadi penguasa baru yang kuat dan mencapai kedudukan yang besar, seperti yang selalu diimpikan oleh ibunya. से अमीर आदमी बनूंगा। Setelah mendapatkan informasi dari anak-anak tersebut, Rocky mencoba pergi ke ruang perawatan untuk melihat peta lokasi KGF. Lalu, setelah Rocky berhasil mengalihkan perhatian seluruh penjaga sehingga terjadi ledakan yang terlihat oleh orang-orang di istana. Setelah Rocky selesai, Rocky melihat peta dan mengetahui jalan menuju ke istana. Tapi pada saat itu, seorang pekerja tanpa sengaja melihat aksi Rocky dan mengira bahwa Rocky sedang mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari KGF. Kemudian pekerja tersebut memohon agar Rocky mengajaknya. Lebih tepatnya mengajak istrinya yang sedang hamil untuk ikut dalam rencananya. Tetapi Rocky justru malah bersikap kasar dengan memintanya untuk tutup mulut tentang apa yang dilihatnya barusan. Informasi tentang seseorang yang dikirim untuk membunuh Garuda akhirnya bocor, dan Fanaram sang panglima kejam dan sadis itu pun mendapatkan laporan tersebut. Kemudian, Fanaram mengumpulkan semua pekerja yang baru saja dibawa 2 hari yang lalu. Dia mengancam bahwa jika tidak ada yang mengaku hal itu, penjaga akan membunuh mereka semua. Situasi pun menjadi sangat tegang dan menakutkan bagi para pekerja yang terjebak dalam ancaman tersebut. मेंटेनेंस रूम में जो घुसा था ओह, पता है तो बता दो तुम। Di detik-detik menegangkan itu, Rocky berpikir untuk mencegah si pekerja tersebut maju. Karena, dia takut bahwa tindakannya akan membocorkan identitasnya sebagai pelaku. Namun,
Rocky pun terkejut saat melihat si pekerja itu dengan berani memilih mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan istrinya yang sedang hamil tua. Dan benar saja, bersamaan dengan itu, istri si pekerja melahirkan dan bayinya ternyata seorang perempuan. Lalu, sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan sang suami, Rocky melarang para pekerja untuk membunuh bayi tersebut. लेकिन अब इस बच्चे Keesokan harinya, saat para pekerja mengantri untuk memulai pekerjaannya, terlihat seorang kapten penjaga yang jelek dan beringas menyadari tentang kebutaan si kakek. Lalu, ketika si kakek tidak berhasil meletakkan sorbannya di keranjang dengan benar, kapten penjaga itu yang memiliki sifat baik hati, segera menyadari keadaan tersebut dan tanpa ragu kapten penjaga itu membawa dia ke dalam gua untuk dieksekusi di sana. Dalam momen yang penuh penderitaan itu, Rocky merasa tak tahan lagi, dan dorongan untuk mengubah keadaan pun langsung melebur dalam dirinya. Lalu, tanpa bisa menahan marahnya lagi, dia memutuskan untuk mengambil sebuah palu dan dengan penuh kemarahan menghajar semua penjaga yang berada di sana. Hingga akhirnya, aksi itu membuat para penjaga terkapar dan babak belur akibat serangan Rocky yang penuh emosi. Dalam kejadian tersebut, si kakek tidak langsung dibunuh tetapi dipermainkan terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian, lampu mati satu persatu dan para penjaga menghilang dalam kegelapan yang menyebabkan ketakutan dan kepanikan bagi kapten dan penjaga yang lain. Pada akhirnya, Rocky sendirian menghabisi semua penjaga yang ada di lingkungan tambang ini dalam waktu yang bersamaan. कुछ भी होने देखो. Tak lama setelah kejadian itu, Suryavardhan sang penguasa KGF pun akhirnya tewas dibunuh oleh putra keduanya yaitu adik dari si Garuda. Rupanya, adik tersebut tidak setuju dengan rencana kakaknya untuk menjadi pewaris KGF. Sehingga, dia bekerja sama dengan kelima pilar tersebut untuk menghilangkan Garuda dimulai dengan mengakhiri nyawa ayah mereka sendiri. कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे Tindakan berani Rocky berhasil membakar semangat dan keberanian semua pekerja untuk melakukan pemberontakan yang seharusnya telah mereka lakukan sejak lama. Kemudian, dengan penuh semangat dan kesatuan, mereka melakukan pawai obor menuju tempat acara pemujaan dewa yang akan dilakukan oleh si Garuda pada malam ini. Garuda adalah seorang tokoh misterius dalam cerita ini. Karena tidak diketahui secara pasti bagaimana dia menjadi seperti itu atau di tahun berapa cerita ini terjadi sehingga dia rela melakukan ritual pemujaan yang mengerikan, dengan niat untuk memenggal kepala 3 pekerja yang terpilih sebagai tumbal untuk patung dewa. Namun, saat Rocky menghilang entah kemana, Vanaram si panglima kejam itu pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk berjaga di istana. Tapi beberapa saat kemudian, Vanaram terkejut saat menemukan seorang pekerja yang seharusnya menjadi korban pemujaan itu. Ternyata dia sudah pingsan di dalam kurungannya. Rupanya, Rocky diam-diam menyusup ke dalam kurungan tersebut untuk menjadi salah satu korban dan bertemu langsung dengan Garuda. Kemudian dengan tiba-tiba, Rocky menebas kepala Garuda di depan semua orang di sana dan sekaligus memberikan kejutan kepada mereka semua. Sejak awal, Rocky memiliki ambisi yang sangat besar dan kuat, jauh melebihi orang-orang besar, kejam, dan berbahaya yang ada di sekitarnya. Meskipun lahir sebagai orang miskin dan menjadi yatim piatu sejak kecil, hal itu tidak membuat Rocky putus asa atau mudah menyerah. Dia tidak hanya ingin menjadi bos gangster biasa atau menguasai kota Bombay semata, tetapi dia bercita-cita untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu KGF. KGF merupakan tujuan yang mewakili ambisi dan keinginan Rocky untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan yang luar biasa. Dia memiliki tekad yang kuat untuk mengubah takdirnya sendiri dan membangun kekaisaran yang tak tergoyahkan. Dengan kegigihan dan ketekunan yang luar biasa, Rocky berusaha mencapai tujuannya dengan segala cara yang diperlukan, menghadapi bahaya dan kesulitan dengan keberanian yang luar biasa. Setelah melihat Garuda, Rocky menyadari bahwa Garuda adalah sosok yang kuat dan berasal dari tempat yang besar. Meskipun Rocky memiliki kesempatan untuk membunuh Garuda pada saat itu, tapi dia memutuskan untuk mengeksekusinya di depan mata semua orang di KGF. Rupanya,
Keberanian dan tindakannya menjadi contoh bagi ribuan pekerja yang menyaksikannya, sehingga mereka menjadi pasukan setianya yang rela berkorban, bahkan mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi Rocky. Dengan demikian, Vanaram dan para penjaga yang jumlahnya hanya ratusan tidak akan berani berbuat apapun ketika para pekerja bersatu padu dengan Rocky. Pekerja-pekerja tersebut menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, siap untuk melawan dan melindungi Rocky. Dan, film pun tamat dengan ending yang sangat mengrokikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film KGF ini adalah, siapapun Anda, lahir dari keluarga apapun Anda, tak ada batasan untuk Anda menjadi orang kaya, sukses, berhasil ataupun berkuasa karena batasannya adalah diri Anda sendiri. Tapi, ketika Anda tidak cukup bernyali untuk merubah keadaan saat ini, maka selamanya Anda akan tetap seperti Anda yang sekarang. Ta sakitu weti pusat mahnya, jaka sembung make cangcut. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.